Saudara, pilkada usai sudah. Tahun 2025, warga Batam optimis ekonomi di pulau ini bakal lebih maju. Batam adalah kota industri dan diharapkan menjadi destinasi unggulan investasi agar lapangan kerja terbuka lebar. Tapi, apakah semua ada itu? Kondisi ekonomi global berubah dengan cepat. Tamu istimewa saya hari ini adalah dua orang pakar ekonomi, yakni Dr. Ngaliman SE MSI, dosen Universitas Batam, dan Dr. Suwono Saputra, dosen Universitas Internasional Batam. Apa kabar, Mas Ngaliman? Alhamdulillah, Pak Sokrates. Sehat ya? Dan dua-duanya ini mantan wartawan ekonomi. Betul ya, pasti ya. Saya pengen ke Mas Ngaliman dulu ya. Ini kan ada perubahan yang sangat cepat ya. Ada kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Tiba-tiba ada perang dagang antara Cina dan Amerika yang mungkin berdampak ke Batam gitu. Nah, bagaimana Mas Ngaliman melihat kondisi global ini ya, dan mungkin berdampak ke kita ya? Terima kasih Pak Sokrates. Kalau kita melihatnya bahwa ekonomi Batam dilihat dari hulu dan hilirnya. Dari hulunya kita adalah sebagai pusat investasi. Kemudian di hilirnya, kemudian kita melihat bagaimana perilaku masyarakat. Dalam hal ini adalah kemampuan daya beli, atau kalau dalam ekonominya adalah purchasing power-nya. Sampai dengan tahun 2024 yang lalu, kita melihat bahwa investasi di satu sisi cukup tinggi nilainya. Kalau 2024 di atas 25 triliun, kemudian di hilir daya beli masyarakat itu juga cukup tinggi. Kita melihat misalnya dari restoran di Batam itu, Pak. Saya baru menyelesaikan riset ini. Ada 1.333 restoran yang omsetnya di atas 20 juta per bulan. Dan itu menjadi penyumbang 3 atau 4 besar PAD Kota Batam yang pajaknya saja itu di atas 150 miliar per tahun. Jadi kalau bisa dikutip pajaknya sebegitu, artinya dari sisi masyarakat yang mempunyai kemampuan di restoran yang premium ke atas ini, bukan restoran kaki lima, tenda, bukan itu nggak masuk hitungan wajib pajak restoran. Artinya kalau dilihat dari investasi di satu sisi, kemudian konsumsi di sisi yang lain, terjadi kita bisa melihat potret bahwa ekonomi Batam sejauh ini setidaknya sampai sebelum lingkungan globalnya, kebijakan pajak dan seterusnya di Amerika Serikat kemudian direspon oleh pemerintah Cina, ini kita nggak perlu khawatir lah. Ekonomi Batam masih tetap stabil, ciptaan lapangan kerja, dan yang penting adalah menciptakan peluang-peluang usaha itu masih sangat prospek gitu. Tahun 2024 juga di Indonesia Batam itu terbagus daripada capaian PAD-nya. Bahkan pajak hotel melebihi target dan mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri. Artinya kalau kita melihat hotelnya bagus, restorannya bagus, saya nggak bilang yang paling bawah ini, sektor non formalnya, itu kita nggak usah terlalu risau lah. Batam ini struktur ekonominya yang dipompa oleh mesin investasi, APBD Kota Batam, APBD Provinsi Priok, dan anggarannya BP Batam itu masih cukup membuat kita optimis. Kira-kira sebagai gambaran awalnya. Kalau Pak Yono gimana? Ya, jadi kondisi berapa minggu terakhir ini memang membuktikan bahwa ekonomi itu saling berkaitan dari satu negara dengan negara lain. Apa yang terjadi hari ini di Amerika itu memang di satu sisi membuat kita akhirnya harus mengevaluasi. Ya. Jadi kalau kita bicara dalam konteks negara. Nah, bagaimana dengan daerah? Hari ini kita melihat Batam itu sebagai, tadi sudah disebutkan, sebagai daerah investasi. Kita itu dengan status yang kita miliki memang kita
memang memberikan ruang yang cukup besar untuk investor datang ke sini. Artinya apa? Dengan kebebasan fiskal dan pajak yang kita berikan itu artinya kita ingin industri masuk ke sini untuk mendapatkan berbagai fasilitas dan untuk membuat daya saing produknya ke luar negeri. Itu sebabnya ekspor impor itu menjadi data-data ekspor impor itu menjadi sangat krusial ketika kita melihat perkembangan global hari ini. Memang benar bahwa ekonomi kita selama 2 tahun terakhir, kalau kita lihat dari 2023-2024 memang relatif tinggi dibandingkan Kepri dan nasional. Ya, kita dari 2023 itu 7,4% sampai 2024 juga masih dalam kategori tinggi juga dengan 6,69%. Dan apa sektor yang membuat ekonomi kita tumbuh? Memang betul bahwa kekuatan kita itu ada di investasi dan konsumsi. Ya, tadi disebutkan memang betul. Konsumsi masyarakat Batam yang 1,4 juta itu memang salah satu menjadi motor penggerak ekonomi, itu nggak bisa dipungkiri. Ya, tadi dibuktikan dengan omset sektor kuliner yang terus tumbuh, sektor perhotelan dan lain-lain, itu memang membuktikan bahwa ekonomi itu terus berputar di sini. Yeah. Ditambah lagi investasi di sini dalam catatan BPS itu adalah aliran dana yang masuk maupun belanja modal di perusahaan-perusahaan di industri-industri itu, sehingga itu yang memutar ekonomi ditambah dengan belanja pemerintah dan juga ekspor impor. Nah. Ya, tapi Mas Yono, target realisasi investasi BP Batam tahun 2025 itu adalah 60 triliun, yang sebenarnya 2024 itu 40 triliun. Mungkin nggak itu tercapai dengan kondisi global yang gonjang-ganjing seperti sekarang? Nah, saya dalam beberapa kali kesempatan saya selalu mengatakan, investasi seperti apa yang ingin dicapai? Investasi existing, dalam arti belanja modal dari perusahaan yang sudah ada atau investasi baru. Nah, ini harus dibedakan. Yang existing itu nggak usah dihitung lagi, karena dia penting dia nyaman, dia aman, dia akan terus beroperasi. Sementara yang baru ini seperti apa? Nah, hari ini saingan kita itu kan banyak. Yeah. Johor Singapura baru saja meresmikan KEK-nya. Nah, itu mereka memberikan banyak fasilitas bagi industri-industri high tech yang ingin masuk ke kawasan Asia. Itu mereka dengan fasilitas yang dengan insentif pajak perusahaan yang mereka berikan selama 15 tahun itu membuat investor jadi akhirnya memilih ke sana. Nah, kita sendiri seperti apa ini? Upaya kita apakah cukup dengan status FTZ saja atau kita perluas insentif yang kita mau berikan ke industri-industri high tech itu? Ini saya sampaikan bahwa hari ini insentif yang berlaku di FTZ mungkin sudah ketinggalan zaman, perlu ditambah. Nah, ini harus dipikirkan oleh pimpinan BP yang baru. Insentif seperti apa lagi? Kalau di FTZ mungkin kita tidak punya ruang untuk menambah insentif fiskal. Nah, kita tambah di mana? Di KEK kah? Atau di KEK mana lagi kita harus kembangkan? Cukup nggak dengan KEK kesehatan yang akan diresmikan nanti? Atau ada KEK industri lain? Atau KEK high tech yang baru? Atau di mana? Nah, problem kita adalah Batam itu keterbatasan lahan. Kita membuat kawasan pengembangan baru, udah nggak tahu lagi tempatnya di mana. Sementara kita membuat di luar Pulau Batam kayak Rempang Galang, problemnya kita tahu sendiri sampai hari ini masih tidak jelas, masih terkatung-katung, masih belum ada kepastian di situ. Nah, ini harus dipikirkan. Dalam arti pimpinan sekarang harus berpikir strategik nih, jangka panjang. Mereka memerintah selama 4 tahun atau 5 tahun. Selama 5 tahun itu kita pikirkan pengembangan kawasan investasi baru itu di mana. Yeah. Kalau yang udah di Batam itu udahlah, ini industri yang ada pun sudah menjalani apa yang sudah jalan sepanjang mereka nyaman, mereka akan terus berjalan. Yeah. Nah, yang baru kita mau siapkan apa? Nah, itu harus dipikirkan. Karena saingan kita ini kan nggak main-main. Di Johor Singapura, ada di Thailand, ada di Vietnam, semua memberikan fasilitas yang jauh lebih menarik. Yeah. Kemudian ada 2 negara, Pak Ngaliman, yang menjadi investasi terbesar ya di Pulau Batam itu. Satu Singapura di kuartal 3 2024, kemudian Tiongkok 1,6 triliun gitu. Nah, apa dampak perang dagang antara Amerika dan Cina ini ya buat kita ya ini yang di Batam? Memang yang jelas sekarang dolar naik itu pasti akan melemahkan daya beli, ada plus minus lah gitu. Kemudian sempat indeks harga saham merosot, kemudian balik lagi pulih gitu. Tapi kan ini kan sesuatu yang mengkhawatirkan gitu. Gimana Pak Ngaliman melihatnya? Ya, memang kalau investasi dilihat dari
sumber investasi foreign luar negeri itu Singapura sangat dominan selama ini menjadi kontributor besar untuk investasi. Di peringkat keduanya memang ini mulai dari Tiongkok itu mewarnai beberapa tahun terakhir. Itu dampaknya bisa kita lihat bahwa komposisi investasi ke depan tetap tidak akan bergeser. Singapura tetap sangat bergantung juga dengan Batam, meskipun tadi ada pengembangan kawasan ekonomi dengan Johor, tetapi kalau menurut saya itu hanya bagian dari cara Singapura juga untuk menekan agar misalnya upah buruh kita itu juga jangan naik terus. Kemudian dari sisi regulasi agar kita lebih simple lagi dibandingkan, jadi kita pahamlah politik bisnis Singapura itu untuk menekan kepentingannya terpenuhi itu ya selalu membuat kompetitor baru dalam bidang apapun selalu seperti itu. Tetapi kalau kemudian tidak atau mengurangi kepentingannya di Batam, saya pikir tidak, karena kita tetap mempunyai keunggulan dalam tadi masalah lahan khususnya. Kita paham bahwa lahan Batam ini sudah habis sebetulnya, tetapi yang untuk existing tadi tidak mudah menggeser industri-industri yang sudah berjalan sekian lama ke tempat baru, ini ongkosnya juga mahal. Dan di sana belum tentu juga akan lebih rendah biaya operasional, khususnya tenaga kerja. Oleh karena itu, posisi Singapura ya kita pendekatan bisnis to bisnis asal menguntungkan. Saya yakin Singapura tetap akan menjadi partner kita dalam konteks kalau bisnis to bisnis ini kan sama-sama bisa untung, Pak. Nah, dalam kaitannya dengan Tiongkok atau China, ini memang karena sebagai pemain baru yang sangat dominan dalam konteks ekonomi global, ya kita ini harus ekstra lebih hati-hati dibandingkan dengan kita menghadapi Singapura. Mengapa? Ada beberapa hal yang cukup sensitif, misalnya kita bersinggungan juga di Natuna dengan Tiongkok, dan tensinya semakin ke depan ini semakin tinggi. Tidaklah mungkin nanti tidak ada kaitannya dengan misalnya tadi ada rencana investasi di Rempang. Betul bahwa investor memerlukan lahan, tapi apa betul satu investor sampai memerlukan 17.000 hektar? Nah, yang seperti ini beda dengan investor Singapura. Dia masuk bikin pabrik di kawasan industri, kan kawasan industrinya saja 2.000 hektar misalnya sudah sangat luas. Kalau satu investor untuk memerlukan lahan 17.000 hektar, kita juga harus hati-hati karena Tapi Pak Ngaliman, terlepas dari soal lahan yang seperti disampaikan Pak Yono juga, bahwa saya memperhatikan Batam ini sangat rentan, misalnya karena ketergantungan pada sektor industri ya, terutama elektronik, perakitan dan kalangan kapal. Begitu bisnis ini goyang, itu dampaknya adalah PHK massal, pengangguran dan turunnya daya beli. Itu gimana, Mas Yono? Ya, jadi memang satu kekhawatiran juga ya, ketika perang tarif ini terjadi, itu membuat produk global itu menjadi tidak kompetitif. Artinya dari manapun, misalnya hari ini kita melihat perang antara Cina dan Amerika saling klaim tarif paling tinggi. Amerika terapkan 105%, Cina menerapkan 125%. Itu membuat produk antar mereka akan menjadi tidak kompetitif. Nah, kita beruntung kita ditunda 90 hari. Artinya ini biaya masuk ke sana tetap kena 10%. Kalau sempat kita berlaku itu yang 32% plus 10%, itu kan membuat produk baik dari Batam, dari Indonesia secara umum masuk ke sana itu menjadi tidak kompetitif. Nah, apa dampaknya ketika produk itu tidak kompetitif? Produk kita tidak laku. Akan terjadi penurunan utilitas produksi. Penurunan produksi akhirnya menyebabkan pengurangan karyawan. Pengurangan karyawan menyebabkan layoff atau pengurangan karyawan dan terjadi PHK, dan akhirnya banyak pengangguran yang membuat masalah sosial akan menjadi sangat tinggi. Nah, ini yang menjadi concern pemerintah, bagaimana supaya negosiasi tarif ini harus dibuat sebaik mungkin agar
produk kita menjadi tetap kompetitif. Soal industri memang kita melihat soal luas lahan itu memang masih relatif. Artinya kalau kita lihat contoh Rempang itu kenapa dia sebenarnya tidak 17.000 Mas Kaliman. Artinya kalau informasi yang saya dapat itu memang mereka akan bangun beberapa klaster. Ada klaster industrinya, ada klaster mixed use development-nya, ada klaster residence-nya, ada klaster misalnya untuk komersialnya. Jadi memang tidak semuanya untuk industri ya. Jadi mereka memang sudah setting dan clustering itu berdasarkan peruntukan lahannya. Dan memang untuk industri itu paling 5.000 sampai 6.000 hektar saja. Termasuk yang untuk Sinyi itu sekitar 2.000 hektar. Nah, problemnya adalah ketersediaan lahan, kemudian status hukum lahannya. Kita melihat Rempang Galang itu masih banyak problem di situ. Galang itu terutama ada banyak investasi besar juga akan masuk ke sana. Renewable energi akan masuk di situ. Ya, industri hijau akan masuk di situ. Tapi sampai hari ini kita belum tahu bagaimana si investornya akan menyelesaikan masalah yang di sana. Nah, ini problem ini kan harus dipetakan oleh otoritas tempat bagaimana industri atau investor itu masuk bawa modal, mereka bisa beroperasi dengan aman. Tapi saya ingin menanyakan hal yang mungkin pertanyaan awam lah ya. Kita tahu Batam pertumbuhan ekonominya sekian persen, melebihi kota-kota lain di Kepri, tertinggi di Kepulauan Riau, tertinggi nasional itu. Tapi keluhan yang sering saya dengar itu makin sulit sekarang mencari kerja gitu. Ini gimana? Ini menarik ini, Bang Sokrates. Mungkin kita sering dengar berapa bulan tahun lalu ada sektor galang kapal kesulitan mencari tenaga welder. Ya. Kalau kita melihat, kita coba bahas ya di internal. Kebetulan saya juga setahun terakhir ini kita membahas tentang pendidikan vokasi. Artinya link and match antara produksi sumber daya manusia dengan ketersediaan lapangan kerjanya. Itu ternyata kan memang ada kecenderungan itu tidak link dia, tidak match. Artinya apa yang kita hasilkan dari kampus atau dari dunia pendidikan itu tidak bisa diserap karena memang tidak sesuai. Nah, ini kita balik, kira-kira bisa nggak kita selesaikan ini? Nah, problemnya adalah tidak nyambung komunikasi antara industri dengan dunia pendidikan. Jadi industri yang mau apa, pendidikan menghasilkan apa. Dan ini kan terjadi bertahun-tahun gitu, dan tidak pernah direncanakan dan tidak pernah dicari solusi yang efektif seperti apa. Nah, kita dari tim koordinasi daerah vokasi itu coba memetakan ini. Kita buat blueprintnya. Artinya kita lihat dari dunia pendidikan, terutama yang vokasi, itu bisa menghasilkan apa? Kurikulumnya seperti apa? Dari industri itu dan perencanaan 5 tahun ke depan itu butuhnya spesifikasi tenaga kerjanya seperti apa. Nah, itu yang mau kita linkkan dan kita matchkan sehingga ketika para mahasiswa atau pelajar-pelajar yang sekolah vokasi itu selesai, mereka bisa terserap di dunia kerja. Tapi ini kan bukan pekerjaan gampang. Artinya kita kembalikan ke pemerintah daerah di semua level lah, di provinsi, turun kabupaten kota, sampai dengan sektor industri dan vokasinya. Ini belum terjadi nih Bang Sokrates. Kalau menurut Pak Leman gimana? Kalau saya lihat dari perspektif yang berbeda, masalah mencari kerja di Batam itu akan selalu terkesan memang kompetitif dan susah. Mengapa? Jawabannya karena mobilitas arus pencari kerja ke Batam itu selalu surplus dibandingkan orang yang habis kontrak keluar. Contoh, 3 bulan pertama tahun 2025 ini, itu migrasi yang masuk pencari kerja ke Batam itu ada 6.000 lebih. Sebaliknya orang yang putus kontrak atau sudah balik kampung itu hanya 4.000. Artinya surplus selama 3 bulan, surplusnya 2.000 pencari kerja. Nah, 2.000 ini kan tidak mudah untuk menyelesaikan ini. Ini selama 3 bulan ada surplus 2.000 pencari kerja. Ini hanya dari luar ya? Iya, masuk luar, bukan yang dalam. Produk Batam ya? Bukan. Ini yang dari luar. Jadi memang informasi 2.000, pasti 2.000 orang ini nanti akan mengatakan bahwa susah sekali cari kerja. Susah sekali berusaha ya karena pemain baru juga. Ini dari dulu sebagai daerah tujuan migrasi. Jadi ya sama seperti Jakarta juga, sama seperti Cikarang juga. Selalu
akan diperbutkan banyak orang yang bisa berkompetisi, ya banyak juga yang nggak lama di Batam juga eksis, bisa kerja di perusahaan-perusahaan yang memerlukan itu. Kemudian yang berusaha juga banyak yang berkembang di sektor non formal, dari industri kecil naik kelas menjadi menengah besar, itu juga cukup banyak profiling yang seperti itu gitu. Nah, tetapi yang tidak bisa dua-duanya ini memang yang menjadi persoalan. Disitulah kemudian melahirkan masalah baru seperti masalah sosial. Sekarang kalau kita ke pengadilan, mayoritas itu menjadi pelanggar dalam konteks kriminalitas narkoba. Itu hampir 100% motifnya ekonomi, karena kebutuhan yang nggak bisa dipenuhi, ada kesempatan menjadi pengedar, distributor. Inilah masalah. Tapi mungkin nggak membatasi pekerja dari luar tuh ya, yang Mas Ngaliman maksudkan ya. Itu sehingga persaingannya makin ketat ini dengan anak-anak Batam yang baru tamat sekolah mencari kerja gitu. Ya, sebenarnya dari aspek konstitusi itu sesuatu yang tidak dimungkinkan, karena Batam kan masih Indonesia. Tetapi saya tahun 2000 yang lalu ketika Perdaduk diterapkan kan kontroversi, tetapi sampai hari ini sebetulnya meskipun itu nggak berlaku, itu dampak yang ditimbulkan itu sangat positif bagi Batam untuk menekan arus pencari kerja yang gambling, yang spekulasi, yang coba-coba gitu. Ada perasaan nanti takutnya kami kalau nggak ada saudara di sana nggak bisa masuk gitu. Nah, meskipun nggak berlaku, tapi dampaknya itu sangat signifikan. Tapi Mas Yono, saya ingat tadi yang Mas sampaikan soal link and match ya, antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Ada perusahaan bergerak di bidang robotik, dan dia mengeluh ketika dia menerima anak-anak yang dari vokasi itu kurang terampil, karena ternyata di sekolah itu alat untuk praktek itu kurang. Betul. Ini tanggung jawab siapa sebenarnya? Jadi memang kita temukan kasus seperti itu, Bang Sokrates. Jadi kita petakan, kita identifikasi memang problemnya di sekolah vokasi kita itu tidak bisa mencapai standarisasi kebutuhan industri. Memang oke, secara jurusan matching, tapi ketika mereka disuruh paling tidak bekerja sesuai dengan standar mereka, itu nggak ketemu. Karena apa? Selama yang mereka praktekkan di sekolahnya itu alat-alat prakteknya ternyata udah out of date. Nah, kecepatan perubahan teknologi di industri dengan alat praktek di vokasi itu bisa saling paralel nggak? Nah, ini yang problemnya. Setelah kita tanya, mereka tahu problem itu. Problemnya kan di biaya. Siapa yang mau nanggung? APBD dengan kondisi sekarang itu nggak bisa mereka beli alat dengan harga miliaran, itu pasti nggak bisa. Sementara kalau di Ijon misalnya dari industri, nah ini yang belum terjadi nih Di Batam ya. Polanya seperti apa? Misalnya satu industri, industri A di Batam Indo misalnya, yang bergerak di teknologi. Kita Ijon aja nih ke satu SMK. Kita bantu mereka dengan mesin-mesin produksi mereka yang memang betul-betul sudah upgrade. Kita suruh mereka belajar supaya nanti tamatannya bisa langsung bekerja. Nah, itu yang kita coba bangun, Bang Sokrates, supaya anak-anak vokasi ini bisa sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Yang sistem Ijon itu mesti inisiatif siapa? Pemerintah kah? Harusnya pemerintah yang memfasilitasi. Pemerintah menjembatani antara vokasi baik di perguruan tinggi maupun yang di sekolah dengan industri. Jembatannya harus ada nih, mediatornya harus ada ya, pemerintah. Nah, pemerintah harus tahu. Kalau pemerintah yang nggak ngerti dengan kondisi yang ada, ya ini jadi problem yang terjadi berapa tahun-tahun. Ini ada satu problem yang cukup menurut saya sangat vital ya, dan itu kita alami bertahun-tahun, bagaimana ketergantungan Batam terhadap bahan pangan gitu, Pak Ngaliman dan Mas Yono gitu. Mungkin 80% kita tergantung dari luar. Sementara sekarang pemerintahan baru ini, Presiden Prabowo pengen swasembada pangan. Mungkin nggak untuk Batam ya. Nah, sekarang di beberapa kelurahan juga dibentuk kelompok wanita tani, menanam cabai selama macam untuk menekan inflasi. Nah, seperti apa nih Pak dari pandangan para ekonom dari kampus ini? Jadi mungkin berapa tahun yang lalu ya, ada satu pengusaha yang membangun kepala jeri.
untuk jadi pusat peternakan dan pertanian juga. Dan juga saya pernah ingat di Galang tuh pernah juga ada calon investor yang mencoba membangun pusat peternakan dan juga pertanian di sana. Tapi semuanya kan nggak berhasil. Problemnya di mana? Karena kita tidak memikirkan dan merencanakannya, Bang Sokrates. Ini perlu dukungan kebijakan, baik dari pusat ke provinsi dan daerah. Harus ada yang memikirkan. Karena apa? Bicara pangan kan butuh lahan. Dan lahannya juga nggak kecil. Oke, kita punya lahan kecil, berarti teknologi yang bermain di situ. Nah, pakai teknologi siapa? Semua harus dipikirkan. Tapi kan kita punya banyak pulau. Nah, justru itu, kita mau pulau yang mana mau kita pakai, kan harus direncanakan, Pak. Semua harus dipikirkan, harus dibuat perencanaan strategisnya seperti apa. Ini yang saya pikir tidak ada. Bertahun-tahun kita menyusun musrenbang, apa yang ada untuk kita menghadapi kendala pangan ini sendiri? Kita nggak pernah, kita hanya pikir karena kendala transportasi, akhirnya pasokan terbatas, membuat harga tinggi, inflasi segala macam. Tapi pernah nggak kita berpikir kita swasembada di lingkup kota saja dulu? Nah, masalahnya kita punya banyak pulau. Pulau-pulau mana yang kira-kira bisa jadi pusat pertanian? Nah, ini kan butuh investasi yang besar, butuh teknologi juga, butuh orang-orang yang bisa kita pekerjakan di situ, dan sistemnya seperti apa. Nah, jadi atau kita memanfaatkan pulau seberang, Karimun masih banyak, di Bintan masih banyak. Nah, di Bintan problemnya adalah lahan-lahan yang akan dijadikan pertanian itu ternyata lahannya ya punya orang atau lahan hutan lindung, dan problem-problem yang saya pikir ini harus diselesaikan di level kebijakan. Kalau itu tidak pernah dipikirkan atau tidak pernah direncanakan, ya akhirnya ini hanya jadi diskursus saja di perdebatan diskusi jadinya. Kalau Pak Kaliman gimana? Kalau saya melihat gini, ketahanan pangan itu tidak semata-mata diterjemahkan pertanian. Karena kita namanya juga kepulauan. Nggak usah memaksakan kita main di wilayah yang memang tidak memungkinkan menurut saya itu. Kalaupun memungkinkan nanti cost benefit rasionya itu tidak masuk. Artinya memaksakan di sektor pertanian atau perkebunan itu menurut saya itu nggak usah ke sana. Karena kita memang wilayahnya adalah kepulauan. Maka yang dimaksud dengan ketahanan pangan adalah pemberdayaan sektor maritim sebagai sumber bahan makanan. Ini paling realistis. Yang kedua, kultur kita kultur nelayan, bukan kultur petani. Tapi jangan salah Pak Niman, itu buah-buahan dari Barelang yang sekarang terkenal dengan pepaya Barelang dan sayur mayur dari Temesi, itu bisa mengatasi 20% loh. 40% pasokan sayur. Barelang. Ya, itu gimana? Jadi Ya, kalau sebatas beberapa jenis tanaman, ya. oke lah. Masalahnya dari dulu pertanian itu dianggap ilegal karena memang tidak ada peruntukannya. Itu gimana? Ya karena memang di tata ruang Kota Batam, saya cari di Perda RPJP Kota Batam, itu hanya muncul 3 kali istilah pertanian. Hanya 3 kali muncul itu. Dan kita tengok di lokasinya, itu memang ya dia bukan sebagai sektor utama, dia hanya sebagai sektor ikutan saja. Di situ ada pertanian kayak gitu, bukan memang zonasi untuk pengembangan. Tapi kalau menurut saya lebih realistis sebetulnya. Tapi saya pikir kita tidak bisa skeptis juga, Mas Kaliman. Pertama begini, oke, kita memang keterbatasan lahan. Tapi ingat, ada satu investor di Tiban mengembangkan pertanian di lahan yang sekitar 50-60 hektar. Teknologi tinggi. Itu dibangun di dalam sebuah ruangan. Mereka produksi sayur, semua ekspor. Ternyata Hidroponik. Ternyata bisa dengan teknologi. Investor bisa kok, kita nggak pernah memikirkan ke situ. Dengan lahan terbatas, dengan mungkin kualitas tanah yang mungkin tidak cocok untuk pertanian. Tapi ternyata mereka bisa bangun sebuah kawasan pertanian berteknologi yang diekspor. Artinya kan bisa gitu. Ya, ini mungkin contoh yang agak ekstrim ya. Pulau Bulan. Kenapa di situ bisa orang bertanam anggrek, kemudian beternak buaya? Itu kan tinggal mengganti jenis ternaknya gitu. ini seperti apa? Ya, kalau pandangan? memang tadi saya sampaikan bahwa dengan banyaknya pulau ini, itu sebenarnya kan semua potensial untuk dikembangkan jadi basis pusat pertanian untuk peternakan, pertanian dan agrobisnis lah. Tinggal sekarang kemauan kita untuk merencanakan itu dengan sentuhan teknologi dan sistem pertanian yang seperti apa. Karena balik lagi, kalau kita hanya mau mengandalkan pangan kita dari
supply dari luar, ya kita akan selalu ya bergantung ke situ, dan kita tidak akan pernah memikirkan bagaimana pengembangan sektor agribisnis di kawasan kita. Dan memang ini kembali lagi harus ada yang memikirkan. Dan saya pikir banyak orang pintar yang bisa memikirkan itu, memilih salah satu kawasan untuk menjadi basis agrobisnis di Kepri untuk jadi pusat cabai kah, atau palawija, atau apapun lah yang bisa mensuplai kebutuhan di salah satu. Tapi ada satu yang kurang diperhatikan pemerintah ya, termasuk masyarakat, bahwa ternyata kita sangat terbantu, termasuk menekan inflasi dengan adanya kapal RoRo, roll on roll off gitu. Dan ini jalurnya kan udah sampai ke Bintan, kemudian sampai ke Natuna, sampai ke Sintete, dan belakang saya lihat ada jeruk masuk dari Kalimantan Barat, Sintete. Nah, ini kira-kira dari Pak Ngaliman atau Mas Yono melihatnya seperti apa? Apakah memang ini perlu dimaksimalkan supaya suplai kebutuhan bahan pokok Batam itu bisa teratasi dengan baik? Jadi sebetulnya kalau konteks yang dulu dimaksud Pak Jokowi tol laut, itu kan salah satu dampak yang ditimbulkan, kan memang seperti itu. Dan seandainya kita memaksimalkan perdagangan lintas pulau, sebetulnya pertanyaan besarnya adalah apa yang nggak ada di Indonesia? Kan persoalannya karena faktor jarak dan moda transportasi. Ketika moda transportasi ini terpenuhi, maka sebetulnya tadi ketahanan itu akan tercipta dengan sendirinya. Ketika barang-barang di tempat kita hanya Batam misalnya tadi perikanan misalnya bisa dimaksimalkan. Ini luar biasa itu dari sisi pangan, dalam penyediaan gizi masyarakat kita, inflasinya juga terjaga. Untuk komoditas misalnya beras, udah kita beli saja dari tempat lain, tapi kita akan sebagai pusat industri, kita akan aneh di sini. Kawasan industri di pulau, tetapi industri pengolahan hasil perikanan tidak ada, pelabuhan perikanannya tidak ada. Ya ini kan tidak menjadi diri sendiri bagi ekonomi yang punya kultur mengakar kuat di masyarakat itu. Jadi terjadi gap, ketimpangan antara masyarakat tadi di sektor formal industri dengan masyarakat asli yang sebetulnya punya kultur nelayan. Nah, inilah yang kalau misalnya tadi perikanan diperkuat, otomatis di dalamnya ada transportasi laut juga, sehingga nanti konektivitas itu menyelesaikan banyak hal, ketahanan pangannya juga, pemerataan pembangunannya juga, kemudian devisianya juga bisa kita hemat. Sehingga dengan tujuan akhir kita tidak bergantung sepenuhnya. Batam ini jujur ini kita sangat bergantung dengan investasi di luar. Kalau misalnya awal tahun ini McDermott mengurangi 50% pekerjaannya, kerasa dampaknya. Iya. Dan Batam juga kan terkenal dengan biaya hidup yang tinggi, dan itu menekan masyarakat kelas menengah ke bawah. Tapi pertanyaan saya, ini kan untuk upah minimum kota UMK, Batam ini kan tertinggi di Sumatera dan peringkat 10 di Indonesia. Tapi kenapa setiap tahun karyawan, para buruh itu tetap tidak puas gitu? Nah, tentu ada satu hal yang harus dia lakukan, misalnya ketika upahnya naik, kalau harga barang-barang naik juga sama aja bohong gitu. Ini seperti apa? Kalau upah memang kalau dicari batasnya sampai mana itu juga nggak akan ketemu. Ya artinya kepuasan terhadap nilai upah itu nggak terbatas. Nah, tinggal bagaimana sekarang ini kita menentukan standar untuk upah itu. Jadi ada formulasi dan menghitung upah itu seperti apa. Dan hari ini mungkin kita melihat standar yang digunakan berbeda nih. Standar yang digunakan oleh serikat buruh dengan standar yang digunakan oleh perusahaan maupun oleh pemerintah, sehingga angkanya bahkan sering nggak ketemu. Nah, ini yang harus dijadikan pemikiran bagaimana pertama komponen-komponen yang membentuk upah itu bisa ditekan, misalnya tadi biaya hidup, makan, penginapan dan lain-lain itu bisa jadi lebih rendah. Tapi kembali upah murah itu memang eranya sudah kita tidak di era upah murah lagi. Karena hari ini di Cina sendiri itu mereka sudah keluar dari zona low labor cost, sebenarnya mereka udah keluar.
Yang mereka sekarang masuk itu adalah di tenaga kerja yang memiliki value, yang artinya orang ke sana bukan lagi mengejar untuk upah murahnya, tapi value dan bagaimana supply chain dan teknologi yang ada di sana. Yeah. Nah, ini kita harus perbaiki. Kalau selamanya kita masih pakai rezim upah murah atau upah minimum, ya akhirnya kita hanya berpikir di era yang belum upgrade dibandingkan dengan kondisi industri yang berlaku. Tapi menurut Pak Ngaliman, apakah Batam ini perlu melakukan diversifikasi ekonominya? Misalnya kan masih ada sektor pariwisata, tapi seberapa besar perhatian pemerintah terhadap pariwisata? Karena saya perhatikan ya, pariwisata ini hidup hanya di weekend, tapi hari-hari biasa itu malah sepi gitu. Nah, soal tiket ferry aja belum teratasi sampai sekarang, sehingga itu jadi keluhan. Ini muncul lagi kebijakan efisiensi yang pasti berdampak pada hotel-hotel yang bergantung pada kegiatan-kegiatan dengan pemerintah gitu. Ini seperti apa? Sebenarnya kita sudah cukup lama itu sektor pariwisata itu menyalip ke urutan 3 kalau nggak salah ya, sebagai penyumbang penggerak perekonomian itu. Dan kalau menurut saya ini memang tidak masalah, karena pertama memang infrastruktur Batam sebagai tempat tujuan wisata itu sudah jauh lebih bagus dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia. Akses bukan hanya akses dari Singapura dan Johor, tetapi sekaligus akses dari daerah-daerah lain ke Indonesia ke Batam ini kan sangat mudah. Jadi biarkan saja. Saya pikir itu bukan istilah diversifikasi, nggak tepat. Menurut saya itu lebih tepat ya sebagai komplementari saja. Komplementari dari industri. Otomatis semakin banyak industri di sini kan, hotel yang diperlukan untuk para ekspatriatnya, untuk bisnisnya, untuk meeting roomnya itu kan dengan sendirinya. Nah, yang kedua, mengapa pariwisata harus kita dorong? Karena sektor pariwisata itu sektor yang paling adil itu dari tinjauan ekonomi. Kalau industri mungkin hanya kawasan industri yang pertama kali dapat manfaat. Pariwisata begitu dia turun dari pesawat, taksi sudah dapat benefitnya. Dia masuk ke restoran langsung dapat benefitnya. Dia check in ke hotelnya dapat. Jadi titik-titik ini yang lebih terkait hajat hidup orang banyak. Coba kalau misalnya tadi ada renewable industry, besok Batam akan menjadi pusat industri hijau. Belum tentu itu masyarakat banyak itu langsung dapat impact-nya. Budget mereka itu nggak ke masyarakat banyak. Tapi kalau pariwisata, sebelum mereka pulang dia pasti ke shopping centernya, dia beli oleh-oleh. Inilah yang membuat ketahanan ekonomi masyarakat setelah sektor ini gitu. Dan apalagi infrastruktur seperti jalan misalnya di Batam itu. Jujur nggak ada duanya di Indonesia itu jalan yang Ya, tapi meskipun jalan sudah lebar, tapi orang yang sepi kan sama aja bohong, Pak Ngaliman. Artinya misalnya gini, Batam ini miskin destinasi dan jarang kita lihat event-event pariwisata ya yang bisa mendatangkan banyak wisatawan itu yang karena memang gini Bang, kolosal gitu. Itu kita nggak usah memaksakan diri seperti itu, karena memang Batam itu destinasinya juga terbatas. Tapi yang kalau hotel ramai, akomodasi ramai itu banyak untuk kepentingan bisnis. Kalau sudah November, Desember, susah kita nyari hotel itu yang longgar. Karena apa? Event-event pemerintah selama ini itu banyak sekali di Batam. Saya kebetulan jadi partner Kementerian Dalam Negeri untuk ngasih BIMTEK DPRD. Saya udah 60 DPRD bikin acara di Batam dan saya terus jadi narasumbernya. Itu kalau dilihat dari satu event saja, mereka itu minimal itu bawa 75 juta uang satu rombongan BIMTEK ini ke Batam. Ya, tapi kan sebelum kebijakan efisiensi diberlakukan, ini gimana nih? Menurut saya ke depan Batam ini akan pengaruh nggak? Karena memang sudah diputuskan bahwa ya itu pasti ada, ya, pasti ada itu. Tapi tetap itu biasanya kalau efisiensi ini kan bukan permanen seterusnya. Ini kan karena setahun ini aja. Setahun 2 tahun lah. Kayak dulu kan pernah juga kan. Akhirnya nggak tahan juga karena yang nggak tahan kan pembuat kebijakan mereka juga gitu. Karena problemnya efisiensi itu kan bukan karena duit yang nggak ada. Duitnya ada tapi digeser ke tempat lain. Karena ada program-program Presiden Prabowo yang langsung dituduhkan. Tapi saya sepakat bahwa Batam ini memang kota industri. Kita
kita itu backbone ekonomi kita di sektor industri semua sudah bertahan puluhan tahun. Jadi itu yang harus concernnya diseriuskan. Artinya problem-problem yang dihadapi oleh industri harus diselesaikan. Iya. Tapi Mas Yono, kira-kira bagaimana menurut Mas perhatian pemerintah terhadap ekonomi kreatif ya? Ini juga punya peluang besar di Batam. Soal ekonomi kreatif ini seperti apa? Dalam konteks kebijakan ya saya belum lihat. Artinya secara khusus ya, secara spesifik pemerintah membuat kebijakan tentang ekonomi kreatif ini. Apa yang dilakukan oleh teman-teman pelaku ekonomi kreatif kan ini hanya terjadi di kantor komunitas. Iya. Jadi secara regulasi ya, dan apalagi secara anggaran itu juga gimana. Nah ini yang harus itu diperhatikan dan tentu harus dipetakan juga. Ya, ekonomi kreatif di Batam ini di mana saja sih bermainnya. Nah itu juga harus apakah musik, di film, atau di games atau nah, itu juga harus diinventarisir. Jadi para pelaku komunitas-komunitas ekonomi kreatif ini harus duduk di satu forum, bahas soal itu dan sampaikan ke pemerintah bahwa kita butuh ini loh. Artinya pemerintah memfasilitasi dan untuk apa fasilitasinya? Dan untuk kegiatan, dan untuk ruang publik atau dan untuk anggaran seperti apa? Saya sendiri belum lihat potensinya sebesar apa. Karena kalau contoh misalnya di industri musik, tapi kalau di sektor industri lain seperti misalnya online, kayaknya udah cukup hidup. Tapi nilai ekonominya sebesar apa itu kayaknya harus. Ya, saya kira saya perlu ada closing statement dari Pak Aleman dan Pak Yono. Apa yang mesti dilakukan pemerintah baru ini, yang baru dilantik untuk ekonomi Batam ini bisa lebih baik dan terhindar dari jalan terjal 2025 ini di tengah kepastian ketidakpastian ekonomi global. Silakan Pak Aleman. Jadi uang itu kan tidak mengenal nasionalisme. Uang itu akan mengalir ke titik yang memang paling memungkinkan untuk berkembang biak. Itu cara pandang investor. Selagi Batam masih ramah untuk berkembang biak para pemilik modal, maka Batam masih punya prospek yang sangat bagus. Untuk menjaga agar ramah terhadap para pemilik modal, itu syaratnya 3 yang utama. 1, keamanan. Tidak ada pemilik modal itu mau berjudi ke tempat yang tidak aman. Nah, jadi tugas pemerintah, maka pastikan Batam ini aman. Nah, ini dari kriminalitas, dari isu-isu misalnya yang hal-hal yang radikal itu sangat ditakutkan para pemilik modal itu. Dan yang kedua, isu perburuhan. Perburuhan ini menjadi isu kedua yang mereka takutkan. Lebih takut di para pemilik modal ini, para pelaku usaha itu ada demo daripada menaikkan upah sebetulnya. Itulah 2 periode saya menjadi anggota Dewan Pengupahan Provinsi. Jadi kalaulah misalnya itu pendekatannya itu masuk, itu nggak masalah. Pengusaha itu memberikan upah yang contoh McDermott, nggak pernah terjadi demo di McDermott, padahal upahnya sangat tinggi. Termasuk ketika PHK masalah. Iya, di PHK pun tak ada masalah. Artinya sebetulnya ini kebutuhan komunikasi yang tidak nyambung sehingga terjadi, dan demo itu masalah baru yang membuat Batam itu menjadi semakin tidak baik karena demo diliput oleh media internasional yang ini sangat kontraproduktif terhadap eksistensi Batam. Dan yang ketiga adalah kepastian hukum. Maka asalkan pemerintah yang berkuasa ini bisa membuat kepastian, maka selesai sebetulnya. Karena Batam ini mempunyai geoekonomi yang sangat luar biasa sebetulnya. Kita berdekatan dengan Selat Melaka, dengan Singapura yang tidak tergantikan wilayah. Maaf, 3 hal ini dijaga. Apalagi setelah 2019 yang bertahun-tahun masalah klasik antara BP dengan Pemko terselesaikan dengan eksposisio, maka ini relatif lebih stabil. Nah, inilah 3 hal yang bisa kita, maksudnya pemerintah bisa maintenance saja
ekonomi nanti akan mengalir dengan natural, karena prinsip tadi uang itu akan mengalir ke titik-titik yang memang tidak menghadapi ketidakpastian, ancaman keamanan dan persoalan regulasi dari budaya. Pak Yano, saya lihat ekonomi Batam sampai tahun ini dan tahun depan saya pikir masih stabil, karena industri yang ada saya pikir masih berjalan seperti dan kondisi normal. Artinya kita tidak melihat ada goncangan yang cukup signifikan membuat ekonomi Batam itu menjadi bergejolak. Lagi PLD 10% tidak defisit seperti yang lain. Kekuatan yang kita miliki seperti disampaikan di awal tadi, kita punya masyarakat, konsumsi masyarakat yang tinggi dan juga investasi yang bagus. Walaupun tetap kita harus waspadai. Jadi mana-mana kayak pemerintah juga sampaikan, walaupun kondisi nasional itu kita cukup kuat, tapi kita harus waspada dengan kondisi global. Nah, hari ini prediksi saya masalah tarif itu hanya akan terjadi ketegangan antara Amerika dan China saja. Untuk negara-negara tier 2, tier 3 seperti kita ini yang nilai ekspornya di bawah 100 miliar ini kayaknya nggak terlalu jadi isu lagi. Ya, Mungkin ada blessing malah. nah, itu akan ada peluang baru gitu ya. Kondisi yang harus diperhatikan di sini oleh pemerintah adalah bagaimana mereka bisa merencanakan pembangunan. Ya, tadi sampaikan bahwa SOPSIO sudah kita anggap berhasil lah di 5 tahun terakhir di masa baru, walaupun masih banyak catatan-catatan. Dan di pemimpin baru, masalah yang masih terjadi itu harus diselesaikan cepat. Masalah sampah, masalah air, masalah pendidikan, masalah kesehatan dan lain-lain itu harus diselesaikan. Di level BP-nya juga harus diselesaikan masalah-masalah yang ada, sehingga Batam semakin kuat secara image para investor. Ya, kemudian bagaimana kita jadi tetap jadi kawasan dunia investasi yang potensial di Asia. Nah, caranya itu tadi ya, kita siapkan kawasan-kawasan pertumbuhan baru. Ya, kita pastikan bahwa investor yang masuk itu akan mendapatkan tempat yang nyaman, yang layak dan contoh masalah rumah harus diselesaikan. Karena ini juga akan mengundang investasi besar juga, dan itu akan memberikan dampak yang multiplier efek dari masyarakat sekitar. Jadi saya pikir banyak sekali tugas atau pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh bangsa dan bumi ini, yang saya pikir itu akan berdampak pada bagaimana. Oke. Demikian saudara pandangan dua ekonom Pak Dr. Ngaliman SE MSI dari Universitas Batam dan Dr. Suyono Saputra SEMN dari Universitas Internasional Batam. Nah, sebelum saya menutup obrolan soal ekonomi Batam ini, ada satu quote yang perlu Anda renungkan yang mengatakan cara terbaik untuk